Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video saya kali ini. Saya akan menjelaskan pengertian tentang database. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Indah Wulandari. Saya dari Prodi S1 Teknologi Informasi Fakultas Saintek di Universitas Sarimulia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang database. Database itu ada secara bahasa dan secara istilah. Nah, kalau database secara bahasa itu terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Nah, kalau basis itu dapat diartikan suatu markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul. Yang kedua, data dapat diartikan merupakan representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, peristiwa, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Nah, sedangkan database menurut istilah terdapat beberapa definisi, yaitu yang pertama, sebagai himpunan kelompok data yang arsip, yang saling berhubungan, yang diorganisasikan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, yang kedua, sebagai kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, yang ketiga, kumpulan tabel arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Yang keempat, nah yang terakhir ini, kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang relasi. Nah, database ada beberapa definisi database menurut para ahli, yaitu ada dari Gordon C. Everest, Tony Fabry, S. Atre, Chow, C. Gidet, dan ada Fabry dan Schwab. Terus yang ketujuh ada Det. Terus ada juga fungsi database. Fungsi database ini terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu mengelompokkan data, menghindari data ganda, memudahkan dalam akses, dan menjadi solusi untuk penyimpanan. Terus selain itu ada komponen database. Nah, yang pertama itu ada data dalam database ini akan disimpan secara teratur sebab database sendiri merupakan kumpulan berbagai file. Terus ada juga hardware, ada juga software. Terus yang terakhir itu user atau pengguna. Terus ada juga jenis-jenis database. Nah, yang pertama itu ada Oracle, yang kedua ada MySQL, yang ketiga ada MongoDB, yang keempat ada Microsoft Access, dan lain-lainnya. Nah, terus juga ada manfaat database. Yang pertama itu tidak terjadi redundansi basis data. Yang kedua, kemudahan berbagi data. Yang ketiga, kemudahan akses data. Yang keempat, menjaga keamanan data. Nah, mungkin itu saja pengertian database dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.